Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elfrida Sombing. Saya adalah mahasiswa program studi ilmu kelautan Universitas Bengkulu, Fakultas Pertanian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya review tentang penggunaan hidroakustik yang berjudul Pengukuran Nilai Target Strength Ikan Teri Umbrellus japonicus yang berdasarkan kedalaman secara in situ. Latar belakang yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini yaitu ikan teri Umbrellus japonicus merupakan salah satu spesies ikan utama di ekosistem Laut Kuning yang mendukung sektor perikanan terbesar di Cina. Hanya saja sedikit yang melaporkan tentang perkiraan target strength Umbrellus japonicus dan hubungan antara target strength dengan panjang ikan yang saat ini digunakan untuk mendukung perkiraan akustik ikan teri di Laut Kuning belum banyak diketahui. Nah, oleh sebab itu pengetahuan tentang target strength ikan tentu sangat diperlukan untuk survei kelimpahan ikan. Untuk metode penelitian ada 4 metode. Yang pertama, teknik pengukuran target strength, yang kedua pengambilan sampel, yang ketiga pengumpulan data, yang terakhir adalah analisis data. Untuk teknik pengukuran digunakan buka buritan berukuran 56,2 meter yang dirancang untuk survei akustik yang juga menggunakan RAW. Kenapa? Karena metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara in situ. Yang kedua, pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan trial water dengan mesh 400 ml di bagian belakang dan 24 mm di bagian cut end, serta bukan sayap vertikal dan horizontal masing-masing 20 meter dan 25 meter. Yang ketiga, pengumpulan data gamma. 3 set data gamma dikumpulkan menggunakan standar PK500 38 kHz speed beam echo sounder. Yang terakhir adalah analisis data. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk menganalisis data, di mana L adalah panjang total dalam centimeter, B20 artinya intercept yang diukur pada kemiringan 20, sedangkan gamma adalah tingkat konsentrasi yang berbalik ikan dengan kedalaman, Z adalah kedalaman dalam meter, B20 saat kedalaman dimasukkan ke dalam persamaan. Hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, komposisi hasil tangkapan. Berdasarkan metode in situ yang dilakukan, maka diketahui bahwa komposisi hasil tangkapan di perairan Laut Kuning Cina Selatan didominasi oleh ikan teri Umbrellus japonicus. Yang kedua, rata-rata nilai target strength. Rata-rata nilai target strength dapat dilihat pada gambar 4, di mana hal ini menunjukkan distribusi TS yang diperoleh dari 3 dataset, di mana dataset yang pertama rata-rata target strength-nya adalah min 51,0. Dari dataset yang kedua diperoleh rata-rata nilai target strength adalah min 50,6, sedangkan dari dataset yang ketiga diperoleh rata-rata nilai target strength sebesar minus 51,3. Jadi total rata-rata nilai target strength ikan teri Umbrellus japonicus diperkirakan adalah min 50,9 desibel dengan taraf kepercayaan 95%. Hasil yang ketiga, berdasarkan penelitian tersebut diperoleh pergeseran target strength secara bertahap menurun seiring meningkatnya kedalaman. Hal ini ditunjukkan oleh tabel 5 yang dihasilkan berdasarkan regresi persamaan yang kedua. Hal ini juga bisa dilihat dari gambar nomor 6 yang menunjukkan pergeseran target strength yang menurun secara bertahap seiring bertambahnya kedalaman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ikan teri merupakan salah satu ikan pelagis yang melakukan migrasi vertikal diurnal. Karena survei akustik sering dioperasikan, maka hubungan antara nilai target strength dengan kedalaman bisa saja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelimpahan ikan teri. Komposisi spesies hasil tangkapan terhadap ikan teri atau Umbrellus japonicus adalah sebesar 91,7% dengan berat total sebesar 85,6%.
besaran target strength secara bertahap menurun seiring meningkatnya kedalaman. Baiklah, sekian presentasi review jurnal dari saya. Atas perhatian teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.